Hello Decamate, welcome back to Deca Beauty official channel. My name is Your Only Hijabi and I am with Dr. Riana. Karena dari episode 1 banyak nih pertanyaan tentang kulit berminyak. Pertama nih, katanya kalau orang Indonesia lebih cenderung ke kulit berminyak. Emang itu bener nggak sih dokter? Oke, jadi kalau misalnya orang Indonesia itu ya memang kecenderungan kulitnya berminyak. Karena kan tipe wajah ini banyak ya, ada kulit yang kering, kulit berminyak, sama juga kulit kombinasi. Nah, kecenderungan Indonesia itu memang kulit berminyak, tapi tidak semuanya. Karena di Indonesia ini kan cuacanya panas ya. Jadi kalau misal cuaca panas, jadi otomatis kulit itu mencoba kompensasi dengan menghasilkan minyak supaya kulitnya itu tidak mengalami hidrasi atau tidak kehilangan cairan gitu. Jadi itu tergantung cuacanya juga ya? Iya, jadi kalau misalnya memang lagi di musim dingin nih, misalnya kamu ke Eropa musim dingin, ya kemungkinan kulit kamu nanti berubah jadi kering karena nggak cocok dengan biasanya kamu di Indonesianya panas, terus tiba-tiba masuk ke cuaca dingin, kemungkinan pasti kulit kamu jadi kering gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya nih, apa bedanya kulit berminyak sama glowing? Karena kan banyak orang tuh yang sebenarnya bilang, ih dia glowing banget, tapi itu kan berminyak. Apa coba sih bedanya? Nah, kalau ngebedain kulit berminyak sama glowing ini beda-beda tipis ya. Cuman kalau misal kulit berminyak ini kan cenderung dilihat dulu dari warnanya ya. Kalau kulit berminyak cenderung mukanya agak sedikit lebih gelap. Beda sama glowing. Glowing itu tuh kayak lebih cerah ya. Kemudian yang kedua, dari misalnya kamu pakai kertas minyak nih, kan? Ditempelin kertas minyak, kalau kulit berminyak udah pasti minyak banyak banget ya. Tapi kalau kulit glowing, pas dipegang aja dia nggak berminyak, apalagi pakai kertas minyak, jadi dia nggak ngeluarin minyak lah. Jadi intinya kalau glowing itu lebih cerah. Bedain ya mengkilap glowing sama mengkilap berminyak gitu. 3, apa sih bedanya sunscreen sama sunblock? Soalnya kan hampir sama ya. Apa sih? Kalau misalnya kamu sendiri pernah pakai sunscreen nggak? Sepertinya. Pernah pakai sunblock juga nggak? Sepertinya juga, tapi kayaknya sama. Jadi kalau menurut kamu sama ya? Iya. Nah, jadi sebenarnya sunscreen sama sunblock itu beda ya Decamet. Nah, kalau sunscreen ini adalah dia menyerap sinar matahari. Jadi sistem kerjanya itu dia menyerap sinar matahari, kemudian diubah menjadi energi panas di kulit ya. Jadi dia masuk nih ke kulit. Sedangkan kalau sunblock itu namanya juga block. Jadi dia ngeblok. Jadi sinar yang masuk itu dia nggak masuk tuh. Jadi dipantulin. Jadi sinar UV itu benar-benar tidak masuk kalau misalnya sunblock. Nah, dari isinya sendiri, kalau sunscreen itu isinya adalah oxybenzone sama avobenzone. Sedangkan kalau misalnya sunblock, dia isinya seperti zinc oxide, kemudian titanium oxide. Jadi dari bahannya aja beda. Nah, kenapa kemarin saya ngasih tipsnya kalau kulit berminyak itu pakai sunscreen? Karena sunscreen itu memang teksturnya lebih lembut, lebih ringan. Jadi ketika kamu sehari-hari menggunakan make up, itu lebih mudah menyerap ke kulit. Nah, cuman memang pemakaiannya beda. Jadi kalau misalnya sunscreen itu harus dipakai 20 menit sebelum kamu keluar. Sedangkan kalau sunblock itu boleh langsung. Kalau kamu pakai bisa langsung pergi keluar. Contohnya kayak kamu misalnya mau ke pantai nih. Ke pantai itu yang dipakai sunblock ya, jangan sunscreen. Kalau sunscreen kulit kamu nanti makin tambah hitam. Nah, kemarin tuh bilangnya treatment yang bagus untuk kulit berminyak adalah chemical peeling. Chemical peeling sebenarnya aman nggak sih, dok? Nah, jadi chemical peeling ini sebenarnya aman ya, untuk semua orang tuh aman. Ibu hamil juga sebenarnya aman, tapi tergantung dengan bahan aktif yang digunakan. Karena chemical peeling ini kan berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang berfungsi untuk menghilangkan flek, menghilangkan bekas jerawat, atau mencerahkan wajah. Jadi banyak bahan-bahan aktif yang digunakan tergantung dengan jenis kulitnya dan tergantung juga dengan permasalahan kulit. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, chemical peeling itu kan tergantung konsentrasinya. Kalau misal memang konsentrasinya tinggi, dia tergantung kenanya di lapisan epidermis atau lapisan dermis. Kalau di lapisan dermis yang terkena, mungkin konsentrasinya tinggi, nah itu bisa masuk ke pembuluh darah, paling efeknya. Gitu, makanya jadi kemerahan. Tapi sebenarnya nggak masalah. Nah, untuk ibu hamil juga tidak boleh menggunakan yang namanya bahan aktif TCA. Jadi bahan aktif itu bermacam-macam. Ada AHA, BHA itu yang paling ringan ya. Kemudian yang paling kuat itu TCA. Jadi tidak disarankan lah untuk ibu hamil ataupun orang yang mempunyai sensitif kulit yang tinggi gitu.
Berarti intinya adalah semua orang tuh punya kulit yang berbeda, efek sampingnya berbeda. Jadi lebih baik kita konsultasi dulu di Dr. Riana di Deka Beauty. Nah, ada yang nanya nih tentang makanan. Kira-kira makanan apa aja sih yang kita harus hindarin? Nah, kalau untuk makanan sendiri yang harus kita hindari untuk kulit berminyak, yang pertama adalah makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Karbohidrat tinggi itu contohnya roti putih ya, roti putih, nasi, itu kan karbohidratnya tinggi. Tapi bukan berarti tidak boleh dikonsumsi ya, tapi dikurangi. Apalagi kamu udah tahu kulit kamu ini sensitif sekali, misalnya gitu. Karena memang karbohidrat itu kan nanti akan dimetabolisme menjadi gula. Yang nanti gula ini seperti saya sudah jelaskan bahwa dia bisa meningkatkan terjadinya IGF-1 factor yang bisa menyebabkan terjadinya peradangan pada kulit hingga menyebabkan terjadinya jerawat. Kemudian yang kedua itu adalah mengandung gula tinggi ya. Oke. Tadi udah jelaskan yang gula mau gula alami atau enggak itu kan memang berpengaruh sekali terhadap masalah kulit berminyak maupun berjerawat. Kemudian yang ketiga itu bisa coklat ya. Coklat? Ya, coklat. Memang kan banyak salah dok. Memang banyak mitos faktanya ya Oke, gitu. Tapi oke. memang penelitian mengatakan bahwa coklat ini 3 kali lebih mudah membuat lesi misalnya jerawat itu makin tambah lebih banyak karena memang dia itu bisa merangsang terjadinya pelepasan proinflamasi di kulit sehingga menyebabkan terjadinya peradangan. Jadi kalau misal memang kita tipenya memang kulitnya berjerawat, kalau makan coklat makin tambah banyak gitu. Berarti kalau saya makan coklat nih cuman sedikit setiap hari itu masih boleh nggak dok? Sedikit boleh. Sebenarnya apapun yang kalian makan itu tidak dipantang ya, tapi dibatasi atau dihindari gitu. Jadi bukannya nggak boleh sama sekali. Nah, that's it for today. That's all the question. Terima kasih banyak ya Dr. Riana. Sekarang kita dapat banyak ilmu. Jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya tentang kulit kering. Kalian jangan lupa untuk komen pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu dijawab sama Dr. Riana. Karena setiap minggu nih kita akan pilih 5 pertanyaan untuk Q&A session kita. See you Dekamate!